Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hari-hari ini kami boleh jalan bersama dengan Tuhan. Pergumulan kami, sekolah kami, bisnis kami, pelayanan kami, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau ada untuk kami. Pagi ini Tuhan kami mau ada untuk Tuhan. Menyanyi, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan kami, kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Ini jemaat-Mu, ini hadirat. Engkau beracara penuh Roh Kudus. Kau terus memimpin ibadah pagi ini hingga sore nanti. Dalam pimpinan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah hari ini untuk Tuhan. Bagi Tuhan dan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan bersama kita berkata. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Dia yang layak, Kau yang layak. Semua pujian kami, kemuliaan. Perlahan kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkatkan tinggi, katakan lagi, lebih lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua kemuliaan, kemuliaan hanya bagi. Mari serukan lagi. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, puji namamu Tuhan. Segala pujian. Ya, saya kasih judul khotbah saya yaitu tentang berbahagialah orang yang tahan uji, gitu ya saudara ya. Berbahagialah orang yang tahan uji. Namun sebelumnya saya ingin mencuplik ringkasan dari khotbah saya minggu yang lalu siang, ya, yaitu berkaitan dengan konsep iman Kristen. Ya, ini penting sekali karena berurutan, saudara. Berurutan. Tanpa konsep iman Kristen yang benar, ya, apa artinya saudara menang di dalam ujian, gitu ya? Tidak ada artinya. Waktu minggu lalu saya kasih judul berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saya ambil dalam Matius 5 ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kerajaan surga dalam konteks ini yaitu surganya, saudara ya. Jadi bukan pemerintahan surga, tetapi surganya. Beda, kerajaan surga sudah dekat, itu berbicara tentang pemerintahan surga yaitu Yesus. Beda lagi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berbicara tentang pemerintahan surga yaitu Yesus. Tapi ini berbicara tentang surga, kehidupan roh bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, kenapa kita berbahagia? Karena surga itu sudah milik kita, makanya berbahagia. Kenapa kita miskin di hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu yang memiliki surga. Ya, jadi itu tema yang kemarin dan saya ambil di dalam kitab Yakobus 4:1 sampai yang ke-10, saya ringkas sedikit, yaitu 3 kelompok orang. Begitu ya saudara. Saya senang sekali akhir-akhir ini membaca tentang Yakobus. Saya melihat kitab ini berbicara tentang kehidupan keseharian, kehidupan nyata atau praktikal. Ya, jadi sebelumnya saya kasih tahu bahwa kitab Yakobus ini berbicara kepada orang-orang yang percaya Tuhan.
Makanya di ayat ke-67 tadi berbicara roh Allah yang ada di dalam kamu itu diingini dengan cemburu. Artinya berbicara kepada orang-orang yang seiman gitu ya. Semua kitab Yakobus. Jadi bukan berbicara tentang orang di luar yang tidak punya iman Kristen gitu ya. Yakobus 4:1-10 ini ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu kelompok orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya. Kita baca aja dulu sebentar saudara. Saya butuh waktu 5 menit atau sampai 7 menit lah. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Terus. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenali Tuhannya. Makanya dia memilih untuk berebut, makanya memilih untuk berkelahi, makanya memilih untuk saling membalas, ya, mempertahankan nama baik, harga diri, mempertahankan harta dan lain sebagainya untuk mencari dengan kebohongan dan lain sebagainya. Dia lupa, Yesus juga berbicara di dalam Matius 6 ayat 31-32, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan Yakobus berbicara kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu di surga tahu tentang apa yang kamu butuhkan. Katanya Matius 6 ayat 31-32 saudara. Orang-orang jenis ini adalah orang-orang yang ada Tuhan, tahu Tuhan, tetapi tidak tahu bahwa Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Sehingga mereka memilih untuk apa? Untuk berkelahi, untuk berebut, untuk berbohong, untuk melakukan kejahatan demi hawa nafsunya, keinginannya, iri hati dan lain sebagainya. Karena mereka tidak tahu. Sepertinya dia kaya, tetapi bagi saya dia adalah orang yang miskin. Karena tidak tahu Tuhannya yang kaya, Tuhan yang besar. Katakan amin. Kelompok yang kedua yaitu kelompok ayat yang ketiga. Mudah-mudahan gak ada di tempat ini. Gak mudah-mudahan, saya katakan pasti aja ya. Dengan iman. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoa mengenal Tuhan, Tuhannya kaya, Tuhannya hebat, Tuhan bisa membalikkan keadaan sehingga aku yang kerugi jadi untung, sehingga aku yang namanya jelek jadi namanya diperbaiki. Tuhanku serba bisa. Dia tahu tapi sampai di situ saja. Ini melanda orang-orang Kristen yang ada di gereja. Demikian juga sebagian kecil gereja-gereja juga terlandalah kelompok yang kedua ini. Dalam Yohanes 6 ayat yang 25-26, bila mana engkau ada di sini kan? Kata murid-muridnya kepada Yesus. Pada saat itu sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat demi mujizat, termasuk memberi makan 5 roti dengan 2 ikan atau 5.000 orang. Bila mana kamu ada di tempat ini, sepertinya mereka kangen sekali sama Yesus. Sepertinya mereka rindu sekali mencari Yesus. Tapi nyatanya Yesus katakan apa? Engkau mencari aku bukan mencari tanda-tanda. Karena engkau makan, melihat mujizat dan makan, engkau kenyang. Itu kelompok yang kedua. Berhenti sampai situ. Pengenalan Tuhannya hanya sebatas Tuhanku kaya, Tuhanku hebat. Tidak lebih. Dan kelompok yang ketiga, yaitu Yakobus 4 ayat yang ke-7. 5. Ya 5-6 lah, atau 6-7. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan, berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Jangan mengatakan bahwa kamu itu tidak ada alasan bahwa roh Allah di sini ini diingini dengan cemburu. Kenapa diingini dengan cemburu? Terus ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Kenapa? Karena kasih karunia itu yang dianugerahkan kepada saudara, surga yang mulia itu lebih besar dari semua yang engkau kerebutkan, yang engkau ingini, yang engkau pertengkarkan, yang engkau pertahankan. Seluruh yang ada
di dunia ini. Ini kelompok yang ketiga. Kalau konsepmu sudah benar, apapun hidup saudara, saudara tetap mengucap syukur. Karena di samping engkau mempunyai Allah yang besar, engkau warga kerajaan surga. Amin. Engkau memiliki surga yang mulia itu. Kehidupan roh bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dan pagi hari ini sekali lagi tema khotbah saya yaitu berbahagialah orang yang tahan uji. Saya ambil juga di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai ke 10 juga. Tetapi sebelumnya saya ingin awali dengan Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Terus. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Saudara harus tahu konteksnya ini saudara. Pencobaan yang ada di ayat 12 berbicara pencobaan yang eksternal. Kesusahan, kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupan manusia. Tetapi pencobaan di ayat yang ke-13 berbicara tentang pencobaan intern. Merasa dicobai. Allah tidak pernah mengingini atau merasa dicobai dengan hal-hal yang jahat. Tetapi kamu yang mengingini merasa dicobai. Oleh sebab itu kalau kamu jatuh bukan karena Allah yang ingin kau jatuh. Tapi engkau yang menginginkan jatuh. Ini konteksnya seperti itu saudara. Jadi jangan sampai saudara nyalakan Allah. Allah sih ngasih pencobaan. Enggak. Kehidupan itu biasa. Ada kesulitan, ada kesusahan. Itu biasa, itu cobaan. Tetapi kalau engkau merasa dicobai, apalagi kamu kalah atau salah atau kamu jatuh, itu bukan karena Allah. Karena Allah tidak mengingini sedikit pun yang jahat. Ya, ini dulu. 3 hal menolak kejatuhan. Dan untuk memperoleh mahkota kehidupan ada 3 hal. Ya anggap aja tips gitu ya. Untuk supaya kita boleh bertahan di dalam pencobaan. Yaitu yang pertama, melatih ketekunan dan iman. Ya, kita baca lagi di ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat kedua sampai keempat. Melatih ketekunan. Yakobus 1 ayat 2 sampai keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, anggaplah. Jadi bukan saudara bahagia kalau saudara mengalami kesulitan, kesusahan. Tetapi anggaplah. Kenapa dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Terus ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu ya menghasilkan suatu ketekunnya. Anggap saja belajar untuk tekun menghadapi suatu masalah dan problem. Terus. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Begitu ya. Jadi anggaplah suatu keuntungan, kebahagiaan. Kalau engkau ya sedang berada dalam kesulitan, kesusahan, untuk melatih imanmu ya supaya lebih kuat dan melatih ketekunanmu. Nantinya kalau saudara akan melihat manfaatnya. Ya, kalau dulu aku ditolong Tuhan dan aku menang, kesusahan hari ini aku juga pasti ditolong Tuhan dan aku pasti menang. Kalau dulu aku bisa melewati persoalan masalahku ya dengan tekun dan sabar, tidak jatuh kesusahan kali ini, aku pasti juga bisa melalui semuanya bersama dengan Tuhan dengan tidak bercelah. Katakan amin. Itu pola
pola pikir, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 dan 14. Yakobus mengajarkan pola pikir kita. Anggap itu pelatihan. Kenapa? Karena kita yakin sekali pasti ada kemenangan. Kapan itu kemenangan? Aku melatih untuk tekun. Saudara disuruh keluar perjalanan. Tahu-tahu sampai Malang stop berhenti. Disuruh kembali. Bisa-bisa Blitar, bisa-bisa Sidoarjo. Kalau Sidoarjo, kecil. Aku sudah pernah ke Malang. Kalau aku disuruh sampai ke Blitar, aku latih terus. Anggap saja suatu kebahagiaan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 14. Pencobaan-cobaan yang kamu alami, kesusahan-kesusahan, kesulitan yang kamu alami, itu kesulitan-kesusahan itu biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan amin dulu, saudara. Itu iman, saudara. Itu perlu dilatih. Kalau saudara melihat orang bersaksi, saudara melihat sendiri, mereview apa yang sudah terjadi, ya saudara mengamini ini firman Tuhan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ayat seterusnya, oleh sebab itu, ayat seterusnya 14. Karena itu, saudara-saudaraku, kekasih, jangan mengandalkan orang pintar. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kreditur. Jangan mengandalkan hamba Tuhan juga, saudara. Pegang teguh ayat ini. Aku pasti menang. Anggap suatu kebahagiaan. Amin. Karena apa? Aku belajar tekun. Kalau dulu aku mampu untuk melewati semuanya, aku tetap berdiri dengan teguh, tidak jatuh. Hari ini aku pasti juga bisa melalui bersama dengan Tuhan. Kalau dulu aku bisa ditolong Tuhan dan aku menang, hari ini, kali ini, aku juga pasti menang dan aku keluar dari jadi pemenang. Amin. Saya berikan suatu kesaksian sama sekali tidak bertujuan menyombongkan atau bertujuan untuk memberi belas kasihan. Tapi biarlah kesaksian sedikit ini boleh memberi kekuatan saudara. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Saya tahu teman-teman juga ada di tempat ini hidupnya luar biasa. Kalau saudara bisa, Daeng juga bisa. Itulah tujuan saya. Anak saya umur yang besar 11 tahun. Yang kedua 9 tahun. Yang ketiga 7 tahun. Masih SD, TK dan playgroup lah. Tuhan mengizinkan saya harus menghidupi mereka, mengurus mereka tanpa seorang istri. Sekali lagi, tidak bermaksud apapun juga ingin memberi kekuatan kepada saudara. Suatu malam saya melihat dia tidur bertiga. Saya berkata dalam hati saya, apa bisa mengurus mereka semuanya. Menjadi orang yang sukses, orang yang paling tidak orang yang baik begitu. Bisa, apa bisa. Waktu itu dulu, saya belum mengenal ini namanya Yakobus 1 ini, saudara. Berapa bulan selebihnya Tuhan mengizinkan dikirimi namanya utusan iblis. Saya pakai istilah Paulus, Kenapa? Karena korban-korbannya adalah hamba-hamba Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan yang dirugikan. Pada saat itu saya harus menolong dia untuk mencarikan dana sangat besar bagi saya, ukuran saya. Saya hitung-hitung dana itu kalau dibalancekan dengan saya punya kekayaan atau apa yang saya miliki jauh lebih banyak yang saya berikan kepada mereka sehingga minus begitu, saudara. Berapa bulan selanjutnya datanglah suatu informasi bahwa orang tersebut adalah DPO.
Karena sudah dicari, karena banyak orang sudah ditipu. Kaki saya lemes, saya duduk. Yang terucap di dalam perkataan saya, mati aku. Mampus aku. Hancur aku. Namaku hancur. Namaku hancur. Kenapa? Saya harus jual-jual, itu pun tidak bisa menutupi. Hancur aku. Namaku berantakan, hidupku berantakan. Saya tidak bisa berdiri, saudara. Saya melihat anak-anak, maaf, kemungkinan Bapak nggak bisa nyekolahin kalian. Bagaimana bisa harus menanggung segitu besar ukuran saya? Teman datang, kenapa kamu tidak minta tolong teman-temanmu? Temanmu kan banyak. Enggak, kenapa? Apa kamu yakin Tuhan akan tolong? Enggak juga. Ya, terus kenapa? Iya, karena saya tidak yakin teman saya nolong. Loh, terus kenapa? Iya, saya belum minta tolong. Dia banyak yang waspada. Karena kenal semua, saudara, orang yang menipu saya. Cerita saya banyak yang kenal. Saya belum minta tolong, ada banyak omongan hamba Tuhan kok bisa seperti itu. Imannya gimana ini? Jangan-jangan ada yang salah ini. Kok bisa hidupnya seperti itu? Sangat-sangat tragis. Loh, berarti kamu kecewa? Enggak. Loh, kenapa? Iya, kemungkinan saya dulu juga seperti mereka. Satu hal pelajaran dari peristiwa ini. Saat engkau mengalami pencobaan dan kesusahan, jangan menambah kesusahan dan cobaan itu dengan beban-beban kecewaan, menyalahkan orang lain, sakit hati, menyimpan dendam, menambah persoalan itu lebih rumit lagi dan engkau lebih berat lagi untuk mengatasi persoalan dan masalah itu. Kemungkinan besar engkau akan jatuh, tidak mampu melewati itu semuanya. Dan pembelajaran daripada peristiwa ini satu hal. Bukan hanya belajar untuk tekun, bukan hanya belajar untuk mengimani supaya kita punya iman yang lebih besar. Tetapi belajar untuk introspeksi. Setiap peristiwa. Ada banyak hal yang bisa kita belajar daripadanya, yaitu introspeksi. Sesuatu terjadi, anggap itu pasti ada suatu kesalahan, termasuk Ayub. Sepertinya orang saleh. Terkenal dia orang saleh, ternyata apa? Dia tidak peduli nasib-nasib orang yang dipinjami uangnya. Janda-janda, orang tua-tua, dia tidak peduli ada sesuatu, dia seorang rentenir, saudara. Semua orang gak tahu. Orang berkata, oh dia luar biasa, dia saleh, tapi nyatanya ada sesuatu. Oleh sebab itu, bukan hanya tekun. Melatih ketekunan dan melatih iman. Jadikan suatu pembelajaran, introspeksi. Poin yang kedua, 3 hal menolak. Jatuh. Minta hikmat di dalam doa tanpa kebimbangan. Kita baca di dalam ayat ke-5 tadi. Minta hikmat. Apa cukup dengan hanya yakin dan melatih ketekunan? Yakin dengan iman, apa cukup? No. Kesusahan, kesulitan, cobaan, harus ada solusi. Bangkit, bergerak, bagaimana caranya? Saya teruskan saya kesaksian tadi. Hari ini saya tetap ada di tempat ini seperti saat ini. Anak saya ada yang summa cum laude, saudara, dari Korea. Salah satunya lulus juga 3 lebih IP-nya, satunya kedokteran. Ternyata apa yang saya katakan salah. Bersama dengan Tuhan, puji Tuhan. Pada saat melalui persoalan-persoalan saya ada di lingkungan gereja. Teman-teman memberi support. Dan kita selalu saling memberi kekuatan sehingga tidak pernah jatuh karena cobaan dan masalah. Amin. Yang kedua, bukan hanya tekun, belajar mengimani, tapi cari solusi. Dengan cara apa? Minta hikmat. Yakobus 1 ayat ke-5. Tetapi apabila
apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit, maka hal akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin terus. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan terus. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang di dalam hidupnya. Minta hikmat, berdoa minta mujizat dan berdoa minta hikmat. Mujizat bagian Tuhan, hikmat bagian saudara. Mujizat Tuhan yang mengerjakan, hikmat saudara yang harus kerjakan. Hari ini minta mujizat dan hikmat, besok minta mujizat dan hikmat. Besok lagi minta mujizat dan hikmat, hikmat terus. Tuhan tidak berbicara apa-apa. Kalau Tuhan bicara, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak bicara, yakini, jangan bimbang. Hari ini Tuhan sudah memberi hikmat kepada saudara dan saya. Saya punya kesaksian luar biasa pada saat menyembuhkan saya punya jantung, saudara. Saya dibawa ke Singapura, saya dibawa ke Malaysia. Saya dibawa ke rumah sakit kecil. Sehingga saya dalam penantian 1 bulan menunggu dokter yang saya tidak tahu kalau dokter itu canggih. Menunggu dia sekolah di Norwegia. Ternyata 1 bulan persis saya diberhadapkan suatu peristiwa. Bahwa saya pakai alternatif begitu, tapi kedokteran ya. Saudara tahu, 1 bulan saya lakukan. Saya sudah mulai enak. Yang tadi 5 meter, saya bisa berjalan berapa meter. Asalkan tidak kaget, asalkan tidak sontak. Asalkan tidak emosi. Tapi Tuhan berkata lain. Pada saat itu hari Jumat, saya tidur. Saya sudah hati-hati. Kalau mandi hati-hati, jalan-jalan, bangun hati-hati. Terus naik tangga hati-hati. Tapi bisa beraktivitas, berangsur-angsur. Lumayan. Pada saat malam saya mimpi. Saya marah besar sama saya punya sopir. Pada saat marah saya nggak bisa nafas. Berat sekali. Saya diizinkan seperti itu. Paginya saya cari teman. Kamu lagi di Pinang ya? Iya. Penang ya? Iya. Terus ada dokter ini? Enggak ada. Tapi saya dengar orang di pesawat. Akhirnya dia kasih tahu. Saya dengar namanya ini. Saya cari di Google. Begitu saya dijukur, luar biasa. Dia lulusan Norway, terus macam-macam pokoknya gelarnya. Saya telepon, bisa enggak? Enggak bisa. Hari Senin ini dia praktek pertama. Karena 1 bulan, tepat saya terapi itu 1 bulan. Jadi nunggu dokter ini sepertinya saudara. Senin ini dia baru, jadi kalau mau konsul atau kamu mau dokter berobat, kamu harus menunggu 1 bulan berikutnya. 1 bulan? Saya pesan tiket. Selasa saya beli tiket. Ya, tapi enggak nututi karena sudah siang. Akhirnya Rabu pagi, saya enggak peduli dengan berkas-berkas dari Singapura yang parah sekali. Begitu saya duduk, susternya keluar. Pertama kali dia keluar, saya sodori. Suster, loh sudah janjian, tolong dikasihkan aja, suruh baca. Pada saat itu saudara tahu, suruh masuk. Periksa, gak bisa ini, harus hari ini operasi. Yang tadinya harus di bypass dan sebagainya. Akhirnya cuma hanya berapa rings sedikit saudara. Sore nanti ya. Luar biasa. Selalu tiap pagi, Tuhan harus bagaimana? Tuhan saya harus bagaimana? Kalau Tuhan kasih hikmat saya, Tuhan juga kasih hikmat saudara. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Di dalam minta hikmat, minta mujizat. Mujizat bagian Tuhan, hikmat bagian saudara. Hal yang ketiga. Bermegahlah, banggalah sebagai umat surga dalam Yesus Kristus Tuhan. Bermegah sebagai warga surga di dalam Yesus Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-10. Yang terakhir. 3 hal tolak kejatuhan. Pola pikir, anggap suatu kebahagiaan.
belajar tekun dan belajar untuk memperbesar iman. Yang kedua, saudara, harus bangkit, cari solusi, minta hikmat. Mujizat bagian Tuhan, hikmat saudara yang harus kerjakan. Amin. Dan yang ketiga, ayat 9-10, Yakobus 1 ayat 9-10. Berbanggalah, bermegalah. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Karena ayat yang 10 berkata kaya, berarti ini dimaksudkan adalah miskin. Miskin di mata dunia. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan miskin atau rendah. Atau mungkin tidak ada artinya di perkumpulanmu saudara. Karena kedudukannya yang tinggi, bermegalah karena engkau punya surga. Kalau engkau punya Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena engkau sudah menerima yang jauh lebih besar dari semua kekayaan dunia, kemiskinan dunia, yaitu surga yang mulia. Terus, dan orang-orang kaya, saya kasih tahu. Karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Orang yang kaya bersyukur, bukan hanya bersyukur. Yakobus tidak mengatakan tidak boleh kaya. Tapi Yakobus katakan sadarlah. Semuanya itu akan lenyap. Amin. Orang yang miskin sadarlah, bermegalah, banggalah. Engkau punya surga. Orang yang kaya ingat. Semuanya akan sirna. Sehingga engkau tidak condong kepada kekayaanmu, tapi kamu harus tetap condong kepada Tuhan. Seorang muda, lulusan California, Berkeley dan Stanford kalau tidak salah. Sangat pandai dan pintar. CEO berapa perusahaan. Mertuanya punya rumah sakit besar juga. Papanya juga punya rumah sakit besar juga, suci. Mungkin saudara sudah melihat di WA. Rumah sakit membuat orang sembuh, bukan membuat orang mati. Tapi kenyataannya di usia 45 tahun, dia meninggal dunia. Saya tidak menangkuti saudara. Karena Yakobus tidak berbicara tentang kau tidak boleh kaya. Tapi satu hal, semuanya juga akan sirna. Apa yang engkau miliki jauh lebih besar dari apa yang engkau miliki di dunia ini. Yaitu kerajaan surga. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara-saudara. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan. Sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga gereja base yang Tuhan percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami berdoa. Untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima membalas berkali lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka semua, serta pelihara mereka. Beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaatnya dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan
dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata,